Komisi Bersih Nurjati Cirebon, jurusan PGRI, ingin mewawancarai mengenai Kelurahan Kalijaga tentang asal-usulnya. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, yaitu sejak kapan Kelurahan Kalijaga ini berdiri? Sejak kapan berdiri ya? Kalau secara aturan di pemerintah dari pusat sampai ini memang banyak perubahan-perubahan ini ya, karena awalnya dulu ini kan kita tergabung ini masih satu dengan kabupaten awal dulunya. Nah, mulai pisah dengan kabupaten itu sekitar tahun, kalau nggak salah itu 1958 kalau nggak salah, tapi nanti boleh lihat di website ya. Nah, itu mulai kita pisah dengan kabupaten. Nah, mulai terbentuklah, waktu itu belum ada namanya Kelurahan Kalijaga, adanya hanya Harjamukti. Nah, dari Harjamukti itu kemudian terpisah-pisah lagi nih, ada Kelurahan Kalijaga, ada Kelurahan Harjamukti, ada Kelurahan Kecapi, ada itu kan waktunya untuk tahun-tahunnya saya nggak begitu hafal ya. Jadi itu Harjamukti kemudian terpisah lagi menjadi kelurahan, ada 5 kelurahan. Itu Pemekaran. Nah, dari Pemekaran itu namanya itu kan dari dulunya Kampung Harjamukti, kemudian jadi lingkungan, dari lingkungan kemudian jadi kelurahan. Nah, itu tahun-tahunnya nanti boleh lihat di website. Kalau untuk secara detailnya saya bayar apa. Lalu dari mana asal nama Kalijaga? Apakah ada arti tersendiri? Nah, kalau Kalijaga tahu. Jadi dulu ceritanya Sunan Kalijaga itu setelah menyelesaikan membantu membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, kemudian beliau itu diminta oleh Sunan Gunung Jati untuk kembali mengajar Islam di wilayah kita, adanya di RW 3. Nah, penjelasannya dulu masih ada di sana. Sejarahnya beliau pernah di sini dalam penyebaran agama, dan itu yang dijadikan sebagai nama kita untuk menghormati dan menghargai beliau, karena beliau pernah menyebarkan agama Islam di wilayah kita di Kalijaga. Lalu apa saja adat istiadat atau tradisi yang ada di Kelurahan ini? Kalau tradisi itu berkaitan dengan tadi dalam Sunan Kalijaga itu mengajarkan Islam ke warga masyarakat di sini. Beliau itu mengajarin sambil mengajarin agama Islam, juga silat, bela diri, kanuragan. Nah, dalam mereka berlatih silat itu diiringi oleh genjering santri yang namanya genjring santri. Jadi para santri Sunan Kalijaga itu main genjring, nah nanti ada yang belajar silat. Nah, tradisi itu dulu itu masih, tapi berkembangnya zaman sekarang sudah mulai berkurang karena mereka-mereka yang sudah sepuh-sepuh yang dulu itu sudah banyak yang tidak ada di sini, dan ilmu-ilmu itu zaman sekarang anak-anak muda itu kurang. Ya, tapi sekarang masih ada jajar-jajar itu ya. Masih sih, tapi masih eksis, tapi tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan memang, tapi di kita masih. Jadi tradisi kita itu adalah genjering santri, Silat. Iya, silat yang diiringi oleh genjering santri itu masih ada. Lalu bagaimana cara masyarakat menjaga tradisi tersebut? Ya tadi dengan kita waktu itu tahun kemarin kita Hari Jadi Cirebon. Tahun kemarin kita dalam rangka Hari Jadi Cirebon kita angkat lagi menggelar beberapa kegiatan yang diikuti oleh tradisional dari kesenian tradisional yang ada di wilayah kita. Itu yang kita ini kan untuk menjaga, untuk melestarikan kesenian budaya. Apakah ada tradisi yang mulai hilang dari kelurahan ini, Pak? Dan apa penyebabnya?
tradisi yang mulai hilang sebenarnya banyak ya, Faktor. banyak. Faktor yang pertama itu karena generasi penerus sekarang itu kurang berminat untuk Mengangkat tradisi mengangkat itu. tradisi itu, gitu. Jadi zaman Gen Z sekarang ya, mereka tidak lagi tidak lagi begitu perhatian terhadap tradisi dulu. Di dalamnya ada seni purok, ada Iya. duyung, ada kegiatan-kegiatan tradisional yang lain ya. Karena kalau dulu itu kan mereka menggelar tradisi tradisional itu kan ada beberapa ritual, ada beberapa ini yang mungkin itu yang sudah berkurang. Jadi kalau ini sih masih ada, tapi untuk yang semacam ritual atau segala macam itu mungkin sudah. Iya, karena dulu kan harus puasa dulu. Sebelum mereka gelar acara itu kan harus puasa dulu, tirakat dulu, harus hitung ininya segala macam. Nah, itu mungkin. Menurut Bapak nih, bagaimana perubahan sosial budaya di kelurahan ini dari dulu sampai saat ini? Gimana perubahannya? Ya, perubahan itu ya sangat signifikan ya berubahnya, karena gini, zaman sekarang ini anak-anak muda atau anak generasi penerus di Kelurahan Kalijaga itu tidak banyak bergelut di bidang itu. Hanya beberapa beberapa kelompok seniman yang ada di Kalijaga ini yang masih melestarikan itu silat, itu debus ada, itu gendring masih ada, di pesantren kita masih ada, itu masih kita lestarikan. Tapi generasi penerus kesini ini memang pemuda-pemuda dari kita ini jarang, karena udah ada Generasi Gen Z. generasi gadget ya, jadinya itu. Jadi ya kami harapkan ya pemerintah sih mengharap ada generasi yang terus melestarikan budaya-budaya tradisional yang ada di Kalijaga. Pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk kelurahan Kalijaga ini untuk kedepannya? Ya, harapan kami dari pemerintah Kelurahan Kalijaga tentunya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, ingin ada pengembangan secara menyeluruh terkait dengan kesenian-kesenian tradisional yang mestinya kita jaga, kita lestarikan. Namun inilah bentuk dari modernisasi zaman sekarang. Kami mengimbau juga kepada para pemuda baik untuk generasi penerus, mari kita angkat kembali budaya-budaya tradisional yang menurut hemat kami sih hampir punah, tapi masih ada. Insya Allah melalui seminar, melalui workshop, melalui pertemuan-pertemuan kami di pemerintahan, ya mudah-mudahan kesenian tradisional di Kelurahan Kalijaga ini tetap terjaga. Mungkin segitu aja ya Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, makasih.